Ya, usulan upaya hukum peninjauan kembali atau PK terhadap kasus pembunuhan Vina mengemuka untuk mencari pelaku sebenarnya dan membebaskan sejumlah terpidana yang diyakini tidak terlibat dalam kasus ini. Presiden Joko Widodo juga didesak membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas, perlukah tim pencari fakta ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Pak Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas, lalu ada Mas Reza Pramadia selaku kuasa hukum keluarga Vina, dan juga ada Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Selamat malam maksud saya Bapak-bapak. Selamat malam. Malam Bang. Salam sehat semuanya. Saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, ini Hotman ingin Presiden menunda penyidikan kasus Vina. Seperti apa? Boleh dielaborasi? Iya, kita meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta dikarenakan yang sekarang berjalan penyidikan itu hanya berfokus kepada Peggy, sebentar di sinyalnya. Berfokus kepada Peggy, dan juga kita juga berharap kalau misalkan kasus ini diteruskan hanya fokus kepada Peggy, nanti cuma ada dua kemungkinan, yaitu tersangka Peggy itu ditetapkan sebagai tersangka atau nanti dibebaskan. Kan hanya dua seperti itu. Sedangkan yang kita minta di awal itu kan kemana nih dua terduga pelaku yang lain? Itu yang jadi fokus kita. Salah satu fokus kita juga, kenapa bisa kenapa bisa dibilang itu fiktif, sedangkan dari semua amar putusan itu kan jelas masing-masing perannya. Terduga dua DPO lain itu kan juga jelas ada perannya. Berarti kalau misalkan dibilang fiktif, berarti itu semua rekonstruksi, semua BAP itu kan akan dinyatakan tidak berlaku kan, seperti tidak berlaku seperti itu. Iya dong. Iya. Jadi makanya kita memohon kepada Presiden untuk membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen, misalkan profesor-profesor hukum pidana dari berbagai macam universitas. Setelah terkumpul bukti-bukti, baru kita serahkan kembali kepada penyidik. Itu kan lebih fair kalau menurut kami. Seperti itu. Bang Hotman kenapa selalu melibatkan atau ingin melibatkan Presiden terkait kasus ini menurut Mas Reza? Karena Presiden itu kan lembaga tertinggi negara kalau menurut kami. Jadi memang kita bisa meminta kepada Presiden untuk menengahi kasus ini biar lebih transparan lagi. Kan Presiden bisa memerintahkan jajarannya, Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk bisa mengawal kasus ini. Makanya kita memohon kepada Presiden untuk membentuk tim pencari fakta yang lebih independen dan lebih netral. Setelah terkumpul berbagai macam bukti baru kita bisa serahkan ke penyidik biar kasus ini bisa transparan. Tapi apakah dari keluarga Vina sendiri atau dari tim Bang Hotman sendiri mengamati pergerakan dari Peradi dan dari kuasa hukum Peggy serta para terpidana lainnya? Iya, kita selalu mengikuti perkembangan mau dari media sosial maupun dari media-media lain. Kita kumpulkan keterangan, kita kumpulkan saksi-saksi yang mungkin nanti akan menguatkan. Jadi kita bikin kesimpulan, tetap harus dibentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen. Jadi itu yang bisa membuka kasus ini terang benderang. Jadi bisa keadilan untuk keluarga almarhum Vina. Kalau sekarang kan makin carut-marut, kegaduhan di mana-mana gitu kan. Itu untuk salah satu cara biar semua menjadi terang itu dengan bantuan dari Pak Presiden Joko Widodo. Mas Reza, apakah ada hipotesa bahwa kemungkinan besar mungkin ada yang disembunyikan dalam kasus ini menurut kawan-kawan dari kuasa hukum? Jadi memang dari awal itu kita melihat ya memang ada kejanggalan tadi yang seperti saya ungkapkan. Kenapa dalam waktu singkat kurang lebih sekitar 2 minggu itu terduga dua DPO lainnya selain Peggy itu kan dianggap fiktif. Itu yang kita lihat sangat janggal sekali, walaupun memang ada
akhirnya pihak kepolisian membuka hotline atau barangkali ada masukan-masukan dari masyarakat. Tapi kan tetap saja terlalu terburu-buru untuk menentukan 2 terduga DPO itu fiktif gitu. Baik. Kita akan bisa menerima kalau pihak kepolisian bilang 2 terduga DPO itu mungkin belum ketemu gitu kan. Jadi masih bisa terima. Tapi kalau terburu-buru memutuskan itu, sedangkan prosesnya sudah berjalan, sudah inkrah, sudah berkeputusan hukum tetap, terus tiba-tiba dibilang fiktif, itu kan berarti semua rekonstruksi, semua amar putusan itu kan berarti akan berantakan semua nantinya. Karena akan tidak sesuai gitu. Baik. Pak Yusuf bagaimana responnya terkait dengan statement dari Mas Reza sendiri? Pertama terkait dengan PK ataupun penundaan penyidikan yang dilakukan. Seperti apa Pak Yusuf? Terima kasih. Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian tentu tetap bekerja dalam rangka memaksimalkan criminal justice system ini benar-benar optimal melalui tahapan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Itu yang kami terus dorong terkait dengan proses penyidikan sebelumnya 8 tahun yang lalu. Kami sendiri telah memberikan rekomendasi untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas kerja penyidikan 8 tahun yang lalu itu, maka perlu dilakukan audit investigatif dengan mempertimbangkan adanya keluhan-keluhan terutama dari 8 terpidana sebelumnya yang menduga ada pelanggaran di dalam proses penyidikan itu, apakah itu kaitannya dengan pelanggaran SOP ataupun disiplin dan kode etik. Ya, itu perlu, kami sudah rekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif. Audit investigatif ini bisa dimaknai juga kalau meminjam istilah mantan Kapolda sebelumnya pada waktu itu, Pak Anton Carlya, sebagai eksaminasi internal. Meskipun pada aspek material ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang itu telah ada vonisnya, namun ini tentu memberikan kepastian bagaimana profesionalitas dan akuntabilitas penyidikan pada waktu itu, apalagi termasuk ada keluhan terkait dengan salah satu orang tua korban yang itu merupakan anggota kepolisian. Tentu ini sebenarnya agar menjadi terang kepastian profesionalitas dan akuntabilitasnya. Yang kedua terkait dengan 3 menjadi 1, 3 DPO yang itu disebutkan dalam putusan pengadilan, kami sendiri telah memberikan saran dan masukan untuk tidak menjadikan keputusan final. Tetap kami dorong penyidik untuk terus menggali petunjuk dan bukti-bukti yang bisa menerangkan identitas 2 DPO yang disebut di dalam putusan pengadilan itu. Selain Peggy adalah Andi dan Dani. Kami lihat dalam perkembangan ini sebenarnya dari prosesnya sudah mulai menerima saran kami untuk tidak difinalkan. Pertama ada rilis dari Kadip Humas Mabes Polri bahwa ini membuka masukan-masukan ke publik untuk bisa mendapatkan informasi petunjuk baru. Ya, apabila masyarakat memiliki petunjuk terkait dengan 2 identitas yang itu 2 DPO itu. Yang kedua, kami melihat ini bisa dimaknai juga membuka masukan-masukan publik ketika Polda Jabar membuat layanan hotline yang secara umum membuka masyarakat ruang adanya informasi-informasi dari masyarakat terkait dengan mendorong agar proses penyidikan ini benar-benar tuntas. Namun ini juga kaitannya dengan terkait dengan 2 DPO itu bisa menjadi ruang apabila masyarakat ada informasi-informasi yang bisa membantu penyidik untuk menjelaskan 2 identitas itu. Tentu ini kita lihat arahnya ke sana, karena memang kami sendiri Kompolnas, kami terus memantau apa yang ada di publik, misalnya di media sosial, masukan-masukan yang berkembang, walaupun itu media sosial, tapi kami apabila itu memiliki logika, ada masuk akal, itu kami jadikan masukan
dan saran kepada penyidik untuk bisa didalami, termasuk terkait dengan saksi-saksi yang bermunculan itu tidak masalah. Itu sebuah tantangan bagi penyidik untuk memastikan informasi atau keterangan yang pada saat ini berkembang saksi itu tetap aja diperiksa. Begitu juga sebelumnya ada saksi-saksi alibi, kami memberikan masukan itu bisa diperiksa terkaitan dengan alibi tersangka ada di Bandung. Nah, tentu dalam hal ini kami tetap sekali lagi bekerja sebagai pengawas eksternal dalam kerangka berjalannya criminal justice system. Itu. Baik, berarti Pak Yusuf, bahwa misalkan penundaan penyelidikan dan juga pembentukan TPF mungkin atau tim pencari fakta mungkin belum diperlukan, seperti itu ya Pak Yusuf? Kami tetap bekerja sebagai pengawas dalam kerangka memastikan criminal justice system itu benar-benar optimal menuntaskan kasus ini. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana Prof. Hipnu melihat perkembangan kasus Vina sendiri? Sekarang sudah ada rencana untuk PK, lalu statement terkait dengan penundaan penyelidikan seperti itu. Menurut Prof. Hipnu seperti apa, Prof? Nah, gini Mas, pertama untuk penundaan penyelidikan, saya kira ini juga ide bagus Mas Reza, karena bicara hukum itu bicara trust, kepercayaan masyarakat. Jadi sejauh mana kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Kenapa katakan kepercayaan masyarakat? Karena perkara ini sejak 8 tahun yang lalu itu terjadi suatu problem. Dari tadi sampaikan 11 menjadi 8, dari 3 menjadi 1. Satu pun kalau kita lihat sebagai DPO itu juga menurut kami agak sanksi. Kalau DPO itu biasanya punya kekuatan, punya finansial, kan itu Mas. Tapi ternyata tidak. Masa maaf ya, tukang kok sampai 8 tahun. Ini yang jadi problem. Ya, apakah betul itu DPO? Apakah betul dia pelaku? Ini juga problem. Oleh karena itu dalam kasus pengungkapan sebagai substansi carut-marut penyelesaian ini yang kebetulan kemudian juga akan mencabut, nah itu hak. Makanya kalau masing-masing tersangka mencabut itu hak. Karena dalam suatu peradilan keterangan tersangka itu hanya untuk dirinya sendiri. Keterangan tersangka tidak punya kekuatan pembuktian. Sehingga teman-teman kalau sampai mengajukan PK hanya berdasarkan keterangan tersangka, saya kira tidak kuat. Perlu ditambah bukti lain yang menguatkan atas keterangan tersebut tidak ada suatu perbuatan yang terjadi. Kan itu peristiwanya tidak terjadi, peristiwa pelakunya tidak terjadi. Nah, inilah yang saya kira perlu ditegaskan. PK-nya seperti apa? Karena PK itu adalah peninjauan kembali. Apa? Satu, bukti baru. Apa itu bukti baru? Adalah bukti yang diketemukan jika pertama kali sidang itu menjadikan putusan bebas. Nah, ini yang harus dilakukan. Adakah seperti itu? Yang kedua, adanya kekhilafan hakim, adanya penerapan yang salah. Kalau penerapan agaknya sulit, tapi bukti baru ini yang menjadikan suatu problem. Nah, oleh karena itu, kalau memang teman-teman mengajukan PK, itu langkah tepat. Pertanyaannya, kalau itu memang nanti betul apa yang disampaikan itu menjadikan bukti baru, inilah yang menjadikan problem bahwa peradilan ini ada suatu masalah sejak awal pemeriksaan pendahuluan di kasus yang bersangkutan. Karena tampaknya memang kalau kita melihat TKP-nya berubah, orangnya berubah, lima yang benar. Hingga ide tadi Mas Reza saya kira suatu langkah tepat. Silahkan dulu, cari barang bukti dulu, serahkan penyidik. Itu juga bagus. Tapi kalau toh memang Pak Yusuf sebagai Kompolnas melakukan sebagai bentuk pengungkapan yang betul-betul serius terhadap scientific crime itu kan juga bagus. Karena ini bicara trust. Dua pilihan, semuanya baik, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Pilihan mana yang tepat? Ujungnya apa sebetulnya? Bicara hukum, bicara bukti, Mas. Nah sekarang semua tarik-tarikan buktinya. CCTV, scientificnya juga tidak memberikan kejelasan yang konkret ketika itu. Sampai sekarang bagaimana? Inilah yang sulit chaos permasalahan. Jika jangan sampai konsep peradilan yang 8 tahun itu dikatakan peradilan sesat. Ini yang reputasi negara, reputasi Polri yang dipegang. Jangan sampai itu. Jangan sampai ini terjadi seperti kasus Lingah Pacah, Senkon Karta, kasus
Egi, ini kan menarik lagi. Ada kesesatan tentang subjek orang, gitu Mas. Oke, tapi Prof terkait dengan memang tadi kan Mas Reza dan mungkin banyak kuasa hukum yang mengatakan bahwa dari 11 itu, dari 3 DPO 2 fiktif. Narasinya adalah bahwa berarti apakah persidangan sebelumnya di 2016 itu menjadi tidak sah sebenarnya kalau memang seperti itu yang memang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya, persidangan tetap sah. Oke. Karena sudah diputus. Jadi sesuatu yang dilakukan pemeriksaan sudah sah. Permasalahannya ada keliruan atau tidak. Dan itulah makanya PK itu sebagai bentuk evaluasi. Jadi penyidikan semuanya sah. Yang tidak sah itu bagaimana materinya yang sekarang diuji. Makanya peradilan itu ada pengujian banding, ada kasasi, PK. Itulah pengujian-pengujian yang disediakan dalam hukum kita. Semuanya sah, Mas. Cuman bernilai atau tidak bernilai lah, itu perdebatannya sampai sekarang ini. Baik, kita tahan dulu Pak Yusuf, Mas Reza dan juga Prof Hipnu. Kami masih akan kembali masih terkait dengan dialog soal kasus pembunuhan Vina usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Shadow Prime.